Waalaikumsalam. Monggo Burwe, silakan Ya. masuk. Monggo Bu, silakan duduk. Silakan monggo. Sebentar ya Bu, saya tutup Ya. pintunya dulu biar nanti lebih enak ngomongnya ya Bu ya. Ya. Saya tutup piringnya dulu ya Bu. Ya. Selamat datang Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Bidan Siswati, saya bidan di sini. Ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu mau pasang KB Bu. KB apa ya Bu? Ayudi. Ayudi, nggih. Ini saya mau tanyakan ke Ibu dulu, apakah tujuan Ibu untuk melakukan pasang IUD ini Bu? Supaya jarak anaknya agak jauh Bu. Oh iya, nggih leres Bu. Anaknya sekarang usia berapa Bu? 2,5 tahun. Nggih. Seperti ini ya Bu ya. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengetahui secara detail mengenai KB, AKDR atau IUD ini Bu? Itu yang dipasang di rahim itu kan Bu? Oh nggih, leres Bu nggih. Oke. Seperti ini ya Bu ya. Ini saya akan menjelaskan lebih rinci, lebih detail mengenai AKDR atau IUD. AKDR itu maksudnya alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu ya. Ya. Kalau IUD itu kan bahasa Inggris, intrauterine device. Jadi di sini akan saya jelaskan supaya Ibu lebih jelas seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke. IUD ini Bu, itu ada dua macam ya Bu ya. Yang pertama itu yang menggunakan tembaga, ini koper T380A yang mana di sini tidak menggunakan hormon dan dapat digunakan selama 8 tahun. Yang kedua, ini dengan hormon Bu, hormon progestin atau progesteron. Yang mana di sini mereknya biasanya Novate Bu. Ini bisa digunakan selama 5 tahun. Seperti itu ya Bu ya. Terus untuk cara pemasangannya Bu, ini nanti saya akan memasukkan alat ke rahim Ibu melalui jalur lahir. Jadi di sini mungkin nanti kalau Ibu merasakan agak nyeri sedikit itu lumrah dan tolong Ibu nafas panjang ketika saya pasang. Seperti itu ya Bu ya. Nah, perlu Ibu ketahui ini ada cara kerjanya Bu. Kenapa bisa digunakan untuk KB ya Bu ya? Untuk mencegah kehamilan karena cara kerjanya di sini dia itu mengentalkan lendir dalam rahim ibu, nggih, lendir pada serviks sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma. Ya ini menghalangi untuk sperma sampai ke kafum uteri, menghalangi juga saluran telur atau ovum atau sel telur itu masuk ke kafum uteri. Nah, ketika sel telur serta sperma tidak bisa bertemu, ini tidak akan mungkin terjadi kehamilan karena yang tadinya itu ovum itu ya Bu ya, sel telur itu langsung bisa masuk, itu tidak akan bisa masuk karena garisnya sudah dihalangi oleh IUD itu tadi. Seperti itu ya Bu ya. Jelas Bu ya? Jelas Bu. Nah, di sini dapat Ibu ketahui bahwa IUD ini itu ada efek samping Bu. Nah, baik IUD yang tidak menggunakan hormon ataupun yang menggunakan hormon. Untuk yang tidak menggunakan hormon yaitu koper T380A tadi Bu, ini efeknya biasanya menstruasinya semakin banyak. Yang kedua bisa terjadi kram perut. Jadi yang biasanya tidak terjadi dismenor atau kram itu bisa terjadi kram. Tetapi yang biasanya sudah terjadi kram, biasanya kramnya ini akan lebih sakit. Karena apa? Karena dipasang alat di dalam rahim ibu. Selain itu Bu, juga biasanya menstruasinya itu terjadi perdarahan hebat. Mungkin satu hari biasanya ibu menggunakan ganti pembalut 2 kali, tetapi ini bisa menggunakan sampai 3 atau 4 kali. Kenapa? Karena itu kan terjadi reaksi radang yang berlebih. Jadi pengeluaran darah itu semakin banyak. Seperti itu ya Bu ya. Bu. Yang tidak menggunakan hormon yaitu Novate 380A ini biasanya efeknya malah justru ibu tidak menstruasi atau disebut amenor atau menstruasi tetapi cuma flek-flek sedikit-sedikit itu loh Bu, bercak saja. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini juga dapat Ibu ketahui bahwa yang namanya semua alat kontrasepsi pasti ada kekurangan atau ada efek yang ditimbulkan setelah pasang ya Bu ya, atau selama mengikuti ini ya. Ini biasanya yang dialami ibu-ibu atau bapak-bapak setelah dipasang IUD ini ada beberapa ya Bu ya. Satu, biasanya benangnya bisa lepas. Yang kedua ini biasanya pada hubungan suami istri itu bapak itu bisa merasakan benangnya seperti itu ya Bu ya. Kalau ini kok bergeser tempatnya karena ibu terlalu berat kegiatan
kegiatan sehari-hari atau apa, itu biasanya juga bisa menghasilkan kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan, seperti itu yang diketahui ya Bu ya. Oh iya. Lain itu juga bisa menyebabkan perforasi atau luka pada rahim, tapi biasanya di sini jarang sekali ya Bu ya. Nah, selain itu biasanya juga bisa lepas Bu. Jadi kadang nek menstruasi itu benangnya kan ada itu ya, ketarik itu bisa lepas spontan. Jadi bisa lepas dengan sendirinya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Sudah mengerti. Ya. Nah, kira-kira nanti mau pakai yang hormon atau tanpa hormon Bu? Yang tanpa hormon. Tanpa hormon saja, yang lebih Iya. lama ya Bu ya, Iya. lebih murah juga. Nah ini kalau seumpamanya ibu itu kok ada keluhan atau apa, nanti ibu-ibu juga bisa untuk kontrol ya Bu Iya. ya. Kalau seumpamanya itu tadi efek samping berlebih, misal nyeri yang berlebih, terusan keluar darah yang sangat banyak, itu tolong langsung datang ke sini ya Bu ya. Kontrol ke sini. Iya, kontrol ke sini. Jadi bisa dicek apa yang menyebabkan hal tersebut. Kalau mungkin cuma tambah sedikit darah enggak apa-apa. Tetapi kalau terus menerus dengan sampai lemes dan lain sebagainya, tolong segera datang ke sini atau datang ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut sehingga ibu bisa mengurangi efek samping ya Bu ya dari hormon ini atau dari KB ini, IUD ini sendiri ya Bu ya. Ya. Sudah mengerti Bu? Sudah Bu. Nah, kalau begitu saya tanya Iya. biar ibu ini benar-benar paham ya Bu, supaya nanti tidak ada oh kok seperti ini seperti itu. Ibu biar tidak kaget seperti itu ya Bu ya. Tadi untuk IUD ada berapa macam Bu? Dua. Ini apa saja Bu? Yang ada yang mengandung hormon, Oke. dan ada yang tidak mengandung hormon. Betul, pintar sekali ya Bu Ruwai. Nah, terus di sini untuk efeknya apa saja ya Bu ya? Efek ya berdarah lebih banyak, Nggih, betul. nyeri lebih, Nggih, betul. ada Nggih. yang nopo nikoa. Yang tidak mengandung hormon, Nah, yang mengandung hormon progestin tadi bagaimana? Yang mengandung hormon Tidak main ya. tidak Nggih, seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah bisa mengerti dan nanti tolong Ibu selalu kalau dipasang itu enggak usah khawatir, enggak usah dibuka saja, enggak usah malu ya Bu ya, biasa saja. Kalau begitu ini tadi bisa disimpulkan ya Bu ya bahwa untuk IUD itu ada dua jenis, ada yang berhormon, ada yang tidak berhormon. Yang mana tadi sudah saya jelaskan untuk efek samping yang berhormon nanti itu cuma progesteron saja ya Bu ya. Yang berhormon ini biasanya bisa menyebabkan tidak menstruasi, tetapi yang tanpa hormon ini malah menstruasi semakin banyak, nyeri pada saat menstruasi dan lain sebagainya itu bisa dialami Ibu. Dan tolong Ibu ketika ada keluhan yang mengganggu, tolong segera datang ke sini ya Bu ya, Iya, Bu. nanti Ya. dilakukan pengobatan lebih lanjut. Ini saya tulis dulu ya Bu ya. Ya. Telah dilakukan konseling pada Ibu Ruwai tanggal 12 Mei 2022 di BPM Siswati. Ibu ingin memasang IUD yang tidak berhormon Ibu nggih, berhormon, dan Ibu sudah mengetahui lebih lanjut dan jelas tentang IUD. Pemberi konseling bidan Siswati. Nah, seperti itu ya Bu Ruwai. Ya. Nah, terima kasih sudah mau saya jelaskan. Dan sebelum saya pasang, silakan Ibu ke belakang dulu untuk pipis ya Bu ya. Oh, iya, Sehingga iya. nanti tidak sakit saat dipasang ya Bu ya. Iya, Bu. Monggo silakan Bu.